Seorang pria transseksual yang dulu pernah menyuntikkan hormon wanita ke tubuhnya, sekarang ia ingin kembali menjadi seorang pria dan menikahi wanita. Pertanyaannya adalah, apakah dia masih bisa berfungsi seksual dengan normal, kemudian memiliki keturunan nantinya? Ini adalah pertanyaan dari email yang masuk ke saya. Kita akan membahasnya di video kali ini. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita akan masuk ke segmen Desah, dengar masalah kesehatan. Di mana di segmen ini saya akan menjawab pertanyaan dari subscribers yang masuk ke email saya di andrologibanjarmasin@gmail.com. Untuk kalian yang ingin bertanya-tanya tentang masalah seksual atau kesuburan, bisa kirimkan ke email saya untuk kita bahas secara bersama-sama. Baik, sekarang kita akan membaca emailnya terlebih dahulu ya. Halo dok, saya izin tanya. Saya pria, sebut saja namanya Joni, umur 28 tahun. Saya ada rencana menikah, tapi saya ada ketakutan. Takut bikin istri saya kelak kecewa sama saya. Saya sudah beberapa tahun pakai anti-androgen dan suntik estrogen, karena ada hasrat ingin jadi wanita sebelumnya. Saya jujur sekarang pengen sekali nikah dan pengen punya anak. Tapi karena saya sudah beberapa tahun konsumsi obat tersebut, jadi saya sudah tidak bisa ereksi dan bahkan keluar air mani juga tidak bisa. Pertanyaannya, apakah saya masih bisa balik subur? Saya konsumsi obat kurang lebih dari 2015, putus nyambung, dan sudah 2 tahun rutin. Maaf kalau kepanjangan, terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih ya Pak Joni untuk kiriman emailnya. Ini merupakan sesuatu yang cukup dilema ya, karena dia di masa lalu pernah menyuntikkan hormon agar menjadi wanita, tetapi sekarang dia ingin kembali menjadi seorang pria, tapi timbul konflik karena dia tidak bisa ereksi lagi. Padahal dia ingin menikahi seorang wanita. Nah, pertanyaannya gimana nih untuk masa depannya, apakah masih bisa berfungsi normal atau tidak untuk fungsi seksual dan kesuburannya? Baik, kita akan bahas satu persatu ya. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus mengenal ya apa yang dimaksud dengan transgender dan apa yang dimaksud dengan transseksual. Transgender itu merupakan sebuah keadaan di mana identitas gender seseorang itu tidak sejalan dengan gender yang ia dapatkan sejak lahir. Misalnya ya, sebagai contoh, Pak Joni ini dilahirkan dia itu sebagai seorang pria. Kemudian seiring berjalannya waktu, dia ngerasa kalau dia itu adalah gendernya wanita. Alhasil, dia mengubah penampilannya, sifatnya. Dia mungkin memanjangkan rambutnya, lalu memakai pakaian-pakaian wanita karena dia ingin berpenampilan wanita. Di sini disebut dengan transgender. Sementara, kalau dia sudah mengambil tindakan lebih lanjut, prosedur medis, maka ini disebut dengan transseksual. Prosedur medisnya ada beberapa, ada yang dengan menyuntikkan hormon, atau mungkin mengoperasi kelaminnya supaya dia berubah jenis kelaminnya secara keseluruhan. Pada kasus ini, Pak Joni sudah masuk ke kategori transseksual, karena dia bercerita ya, dia sudah menjalani terapi pemberian hormon, ada yang anti-androgen dan estrogen untuk mengubah dirinya menjadi seorang wanita. Jadi kita harus tahu ya, pada penggunaan obat-obat anti-androgen dan juga estrogen ini, maka dia akan menekan produksi hormon testosteron pada seorang pria. Hormon testosteron ini memiliki peran yang sangat penting ya dalam tubuh pria. Selain dia berperan untuk produksi sperma, dia juga berperan untuk fungsi seksual seperti gairah seks dan ereksi juga ejakulasi. Di samping itu dia juga membentuk ya bagaimana nih karakteristik tubuh seorang pria, seperti ototnya yang lebih besar, kemudian suaranya menjadi lebih berat. Hormon testosteron inilah kunci yang berperan di sana. Apabila seseorang menggunakan obat-obat untuk menekan hormon testosteron seperti kasus Pak Joni tadi, maka yang terjadi adalah hormon testosteronnya akan menurun. Terlebih dia cerita ya, penggunaannya ini cukup lama, kurang lebih 2 tahun. Makanya di sini bukan tidak mungkin dapat menekan hormon testosteron yang kemudian akan mengganggu fungsi seksual juga kesuburan sebagai seorang pria. Sekarang pertanyaannya, apakah dengan riwayat penggunaan obat-obat hormon wanita tadi, Pak Joni ini masih bisa subur dan fungsi seksualnya normal sebagai seorang pria atau tidak? Jawabannya adalah, saya tidak bisa menjamin seutuhnya. Karena ada banyak sekali kriteria dan pemeriksaan lebih lanjut yang perlu untuk dilakukan. Pada prinsipnya ya, hal ini tergantung dari beberapa hal. Seperti, bagaimana nih testisnya atau buah zakar pada Pak Joni ini? Apakah testisnya masih berfungsi normal atau tidak? Kemudian ukurannya, apakah ukurannya masih normal? Atau jangan-jangan ukurannya udah mulai mengecil banget?
Kalau sudah mengecil, maka ini menunjukkan ya gangguan atau produksi hormonnya sudah betul-betul terhambat efek dari pemberian hormon wanita tadi. Belum lagi ya, saya tidak tahu bagaimana nih penggunaan dosis yang digunakan, jenis obatnya apa saja secara mendalam, sehingga saya tidak bisa menentukan secara pasti ya apakah ini masih subur atau tidak. Memang pada cerita yang dikirimkan dari email Pak Joni ini dicurigai ya kalau dampaknya ini sudah cukup berat. Karena apa? Dia bercerita kalau ereksi saja sudah tidak bisa lagi, apalagi keluar air mani. Padahal dia bilang sudah tidak menggunakan hormon wanita tadi. Maka ini menunjukkan ya, kalau riwayat penggunaannya dulu bisa jadi cukup besar. Sehingga yang terjadi, buah zakarnya tidak mampu produksi hormon testosteron lagi. Karena hormon testosteronnya ini rendah, alhasil fungsi seksualnya menjadi kendala sehingga dia kesulitan untuk mencapai ereksi. Untuk tahu lebih lanjut ya terkait fungsi reproduksi seorang pria, khususnya pada kasus Pak Joni ini, perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter andrologi. Beberapa pemeriksaannya antara lain pemeriksaan dari buah zakarnya. Bagaimana nih buah zakarnya? Ukuran buah zakarnya masih normal atau tidak? Kemudian kekenyalan buah zakarnya gimana nih? Masih tetap dia kenyal atau mungkin mengeras atau mungkin udah lembek banget. Lalu dievaluasi juga ya saluran-saluran reproduksinya dari pemeriksaan apakah ada kendala atau tidak. Kemudian juga harus dilakukan pemeriksaan sperma. Pemeriksaan sperma ini untuk tahu apakah pada seorang pria tersebut spermanya masih diproduksi atau jangan-jangan sudah tidak sama sekali. Terakhir juga akan dipertimbangkan ya pemeriksaan laboratorium, yaitu adalah pemeriksaan hormon di tubuh. Ada banyak ya hormon dalam tubuh seorang pria yang berperan untuk fungsi reproduksi. Salah satu yang dominan tentu adalah hormon testosteron yang seperti saya sebutkan di awal. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan testosteron akan diinterpretasikan kira-kira gimana nih hormon reproduksinya? Apakah rendah atau mungkin normal. Biasanya kalau keluhannya sudah cukup berat seperti ini, jangan-jangan ya hormon testosteronnya itu rendah. Atau mungkin ada gangguan hormon-hormon lain, seperti misalnya ternyata hormon wanitanya masih tinggi, atau juga ada kelainan lain di tubuhnya yang mengakibatkan fungsi seksualnya terganggu. Kalau memang ya Pak Joni ini ngerasa selain gairahnya rendah, ereksi tidak bisa, keluar air mani tidak, kemudian dia juga mendapati kalau pagi penisnya nggak pernah ereksi sama sekali, diperiksa sperma ternyata spermanya tidak ada, maka ini menunjukkan kalau gangguannya sudah cukup berat sekali ya pada kondisi ini. Makanya harus dilakukan evaluasi lebih lanjut. Tapi ini bukan berarti ya tidak mungkin kalau Pak Joni ini bisa terdapat perbaikan. Saran saya Pak Joni untuk pertimbangkan ya, periksa ke dokter andrologi terdekat. Biasanya nanti dokter andrologi akan melakukan pemeriksaan yang saya sebutkan tadi. Kalau memang ditemukan ada kelainan, misalnya ada kelainan fungsi reproduksi, kemudian juga hormonnya terganggu, maka dokter andrologi akan memberikan beberapa pilihan terapi hormon untuk menormalkan hormonnya ini. Diharapkan kalau hormonnya ini diperbaiki, maka bisa memperbaiki untuk fungsi seksual Pak Joni. Diharapkan ereksinya membaik, gairahnya menjadi ada, dan air maninya bisa keluar, juga spermanya tetap optimal. Saran saya jangan malu ya untuk berkonsultasi khususnya ke dokter andrologi. Ceritakan aja untuk riwayat penggunaan sebelumnya, terus apa yang ingin dicapai dan apa targetnya ke depannya. Karena dengan kita bercerita riwayat sebelumnya, itu akan sangat membantu ya untuk penentuan terapi dan pemeriksaan lebih lanjut. Saya sendiri sebagai dokter andrologi, kalau Pak Joni ini datang ke saya nggak akan ngecap hal yang negatif atau gimana. Ya sudah, itu masa lalu kamu. Yang penting di sini saya ingin memperbaiki karena dia ingin kembali supaya fungsi seksualnya tetap normal sebagai seorang pria. Terkait kondisi kesuburan ya atau fungsi sperma apakah bisa memiliki anak atau tidak, biasanya akan diberikan terapi dulu. Selain tadi terapi hormon yang akan memiliki dampak baik untuk fungsi seksual, juga akan berdampak baik untuk fungsi sperma. Lalu akan diberikan biasanya suplemen antioksidan dan dievaluasi sekian bulan, biasanya mungkin 3-6 bulan. Setelah terapi 3-6 bulan akan dilakukan cek lagi ya bagaimana hormonnya dan bagaimana spermanya. Kalau ternyata dari pemeriksaan spermanya ini ternyata tidak ada sama sekali atau malah sedikit, maka akan dipertimbangkan ya kalau nanti mau punya anak mungkin harus menjalani kehamilan berbantu seperti bayi tabung. Jadi dengan bayi tabung ini selama ada spermanya meskipun sedikit itu masih bisa digunakan untuk kehamilan. Tapi kalau misalnya ya spermanya tidak ada, maka akan dijalani pembedahan terlebih dahulu di buah zakar untuk mencari apakah masih ada sisa sperma di buah zakar atau tidak. Kalau ditemukan sperma di buah zakar, barulah ini akan digunakan untuk tindakan bayi tabung. Baik, itu tadi ya pembahasan mengenai kesuburan dan fungsi seksual. Selanjutnya saya akan membahas hal yang cukup penting ya untuk dibahas pada kasus Pak Joni ini, yaitu adalah terkait masalah orientasi seksual dan ketertarikan dengan pasangan. Jadi ya, tentu itu masa lalu Pak Joni kalau dia dulu mungkin pernah menjadi seorang transseksual, menjalani terapi hormon untuk menjadi seorang wanita. Kemudian dia sekarang ingin berubah menjadi pria dan menikahi wanita. Saran saya
saya untuk Pak Joni, sebelum mantap menikahi wanita tersebut, coba pastikan diri kamu sendiri. Apakah kamu betul-betul tertarik dengan seorang wanita tersebut atau tidak? Jangan sampai ya, kamu menikahi wanita tetapi karena tekanan sosial dan lingkungan semata. Saya pernah menemui ya, ada kasus di mana seorang pria yang sebetulnya orientasi seksualnya dia adalah homoseksual. Tetapi dia memutuskan untuk menikahi seorang wanita karena apa? Tuntutan dari keluarganya. Istilahnya ini dikenal dengan lavender marriage, di mana seorang pria untuk menutupi orientasi seksualnya, dia menikahi lawan jenis, padahal dia tidak tertarik sama sekali. Konsekuensi paling buruknya siapa? Pasangannya tadi. Pasangannya tadi justru tidak akan mendapatkan kasih sayang yang sempurna, kemudian dia juga tidak akan mendapatkan fungsi seksual yang baik. Karena apa? Laki-lakinya tidak tertarik dengan lawan jenis. Hal ini tentu sudah sangat merugikan sekali ya bagi wanita tadi. Dan dia menjadi korban karena pilihan melakukan lavender marriage tadi. Jadi untuk Pak Joni, pastikan dulu orientasi seksual kamu gimana? Apakah betul sudah tertarik dengan wanita atau tidak? Kalau misalnya kamu masih ragu, coba deh pertimbangkan untuk konsultasi terlebih dahulu. Bisa ke psikolog, atau ke psikiater, atau juga ke dokter andrologi. Kalau memang udah mantep untuk orientasinya terhadap wanita, barulah boleh untuk melanjutkan dan membicarakan dengan wanita tersebut. Kemudian saran saya, coba ya bangun komunikasi yang baik dengan calon pasangannya kelak. Kalau perlu, ketika wanita tersebut sudah mulai terbuka, komunikasikan juga untuk masa lalu Pak Joni. Kalau Pak Joni dulu pernah menjalani terapi hormon tersebut. Kenapa hal ini penting? Karena ya sekali lagi, jangan sampai ya misalnya udah menikah di tengah-tengah wanitanya tadi baru tahu Pak Joni ini pernah menjalani terapi tersebut. Bukan tidak mungkin wanitanya malah shock berat dan kecewa. Lebih baik ini dibicarakan di awal. Kalau memang dia menerima apa adanya dan siap dengan konsekuensi ya silakan go on aja. Tapi kalau dia masih ragu, berikan waktu untuk dia mempertimbangkan matang-matang. Saran saya, komunikasi dengan pasangan kalau memang sudah menikah itu sangat penting sekali. Jangan sampai ya ada hal yang ditutupi, terlebih kalau hal itu merupakan hal yang krusial. Seperti Pak Joni ini misalnya masih ada kendala untuk masalah fungsi seksual, bicarakan dulu. Bukan tidak mungkin kalau tidak dikomunikasikan saat menikah, tiba-tiba saja wanitanya malah marah-marah dan kecewa dan kaget. Sehingga akhirnya dia minta pisah. Nah ini kan sudah menimbulkan kendala banget pastinya ya. Makanya saran saya, pikirkan matang-matang dan juga jalin komunikasi yang nyaman dengan calon pasangannya kelak. Kalau memang dalam diri Pak Joni masih ada keraguan di dalam hati, khususnya masalah orientasi seksual ini, jangan buru-buru menikah. Lebih baik perbaiki diri dulu, konsultasikan dengan tenaga kesehatan profesional. Kalau sudah matang dan siap, barulah pertimbangkan hal tersebut. Yang paling penting juga ya, komunikasikan nantinya ke pasangan kamu kalau sudah berkomunikasi tentang masa lalu tadi. Kalau kamu memang sudah berniat dan berkomitmen penuh untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Tunjukkan juga ya komitmennya dengan melakukan konsultasi dengan tenaga kesehatan. Kalau perlu, ajak tuh wanitanya agar dia melihat langsung bagaimana proses terapi dan penjelasan dari dokter yang memeriksa. Diharapkan kalau dia mengikuti selama prosesnya ini, dia bisa lebih legowo, menerima dan siap dengan segala konsekuensinya. Saya yakin ya, kalau Pak Joni memang memiliki niat baik, pasti akan menemukan wanita yang menerima dirinya dan dia akan membantu supaya diri Pak Joni bisa lebih baik. Baik, itu tadi ya pembahasan untuk episode dengar masalah kesehatan alias desah hari ini. Terkait masalah kesuburan sendiri, saya sudah pernah loh membuat video yang membahas tentang apa saja nih pilihan terapi-terapi kesuburan untuk pria yang menjalani program hamil. Kalau misalnya kalian ingin menyaksikannya, bisa klik link video berikut ini. Terima kasih sudah menyaksikan.